Halo, assalamualaikum. Ya, pada kesempatan kali ini gue mau bercerita tentang sebuah kisah yang mungkin sangat luar biasa, bukan mungkin tapi pasti luar biasa. Salah satu kisah romansa dalam Islam yang paling melegenda. Bisa jadi begitu ya. Ya, The Island of Love. Kisah Ali dan juga Fatimah. Ya mungkin ini bukan pertama kalinya lu dengar sebuah kisah ini, tapi mungkin gue mau flashback tentang kisah yang luar biasa ini. Oke, gue buka dengan mungkin pembukaan tipis biografi singkat dari kedua orang mulia ini, yaitu pertama Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib lahir di Mekah pada 15 September 601 atau 13 Rojab. Ayahnya ini merupakan Abu Thalib yang merupakan paman dari Rasulullah. Ali juga pernah tinggal di rumahnya Rasul ketika kecil, sampai dianggap anaknya sama Rasul. Kemudian Ali bin Abi Thalib juga ini dapat julukan As-Sabiqul Awwalun atau orang yang masuk pertama Islam paling awal-awal gitulah ya. Kemudian dia juga diangkat jadi khalifah terakhir setelah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Bahkan dia ini mengikuti hampir semua perang sama Rasulullah kecuali satu sih, perang Tabuk waktu itu. Kemudian Fatimah Az-Zahra merupakan putri dari Rasulullah dengan Khadijah radhiyallahu anha. Punya tiga saudara, yang mana Zainab, lalu Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Sama dua laki-laki sih sebenarnya, tapi sudah meninggal sejak kecil. Nah, bahkan Aisyah radhiyallahu anha ini juga pernah berkata, tidak ada satupun yang paling mirip dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gaya bicaranya, tutur katanya, sifatnya, selain Fatimah Az-Zahra. Nah, Fatimah ini merupakan putri yang sangat dibangga-banggakan Rasulullah dan sangat dicintai Rasulullah, salah satunya. Ya, bentuk cintanya ini diceritakan ketika Rasulullah habis pulang dakwah atau mengunjungi Fatimah Zahra. Yang pertama dipeluk, didatangi dengan hangat itu adalah Fatimah Zahra, bukan istri-istrinya dulu, tapi Fatimah Zahranya dulu, saking cintanya. Begitupun sebaliknya, Fatimah Zahra juga memberikan attention atau perhatian yang sama ketika Rasulullah dulu pernah dihina sampai dilemparin sama batu-batu kerikil gitu atau batu-batu besar. Kemudian Fatimah yang maju paling depan untuk menghardik orang-orang yang menghina Rasulullah. Kemudian Rasulullah menenangkan, dah, sabar. Di sini ayah sama Allah, jadi nggak akan terjadi apa-apa. Oh ya, by the way, Fatimah ini sebenarnya perempuan yang pasti sangat amat cantik sih, karena putri dari seorang Rasulullah dan juga Khadijah radhiyallahu anha gitu. Namun dia ini perempuan, jadi dia renta dan juga lemah. Namun tidak dengan keberaniannya. Berbanding terbalik lah. Dia ini sangat berani dengan bukti dia berani ngelawan orang yang ngehina Rasulullah tadi, yang lemparin batu Rasulullah tadi kan. Oke, singkat cerita, kita langsung mulai ke topik kisah cintanya. Ali bin Abi Thalib ini memang mungkin sudah sedari kecil udah berteman sama Fatimah Zahra ya, karena ya udah kecil bermain-main satu rumah gitu kan. Namun ketika sudah balik tentu mereka sudah tahu izahnya, apa yang tidak boleh ketika dilakukan oleh seorang perempuan dan juga lelaki dalam Islam gitu. Dan Ali pun sudah memendam perasaan sebetulnya bahwa dia ada ketertarikan sama Fatimah gitu, udah lama. Bahkan seiring dengan berjalannya waktu, mulai dewasa, dia ternyata makin tertarik dengan Fatimah. Namun dia harus melalui ujian yang lumayan banyak ya, ujian dari Allah gitu. Kita mulai dari saat dewasa. Fatimah didatangi oleh Abu Bakar As-Siddiq yang datang untuk melamarnya. Dan tentu ini diketahui oleh Ali bin Abi Thalib. Namun Ali ridho, nggak apa-apa, dia bahagia. Apalagi yang ngelamar atau mau menikahin adalah sahabat Rasulullah. Sekelas Abu Bakar As-Siddiq yang mulia, yang nemenin Rasulullah berjuang dari awal, yang rela mengorbankan jiwa, harta, raga, waktu dan semuanya buat dakwah dan juga Rasulullah.
Namun apa yang terjadi? Ternyata Rasulullah menolak dengan halus ya tentunya. Dengan alasan bahwasanya rentang umur yang terlalu jauh antara Abu Bakar Siddiq dan juga Fatimah Zahra. Ya kan Abu Bakar juga salah satu mertuanya Rasulullah lah. You know lah ya pasti. Namun tidak berhenti di sini. Ali harus menerima ujian kembali. Dengan datangnya Umar bin Khattab kepada Fatimah untuk melamarnya. Umar bin Khattab, seorang sahabat Nabi juga pemberani. Saking beraninya siapapun pasti takut sama Umar bin Khattab. Bahkan setan pun takut sama Umar bin Khattab. Orang yang mulia, orang yang tegas. Siapa sih yang gak mau sama dia? Pasti dia mikirnya gitu kan si Ali. Ternyata Umar pun ditolak juga sama Rasulullah ketika datang ke rumahnya. Secara halus juga tentunya. Dan tentu ini sudah diketahui oleh Ali. Belum berhenti juga, datang lagi siapa setelah Abu Bakar Siddiq datang melamar Fatimah, kemudian Umar bin Khattab untuk melamar Fatimah tapi ditolak secara halus oleh Rasulullah. Ketiga, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf datang membawa 100 ekor unta bermata biru sama 1000 dinar. Ya mungkin kalau kita estimasi senilai 55 M untuk maharnya. Gila nggak tuh? Namun Rasulullah juga masih menolak dia secara halus. Belum berhenti juga, datang lagi satu lagi nih, salah satu sahabat Nabi juga, Utsman bin Affan, dengan membawa sama persis dengan apa yang dibawa Abdurrahman bin Auf, 100 ekor unta, 1000 dinar, ya nilai 55 M. Tapi Utsman bin Affan di sini mengakui bahwasanya kemuliaannya masih kalah dengan Abdurrahman bin Auf yang karena dia lebih awal bersahabat dengan Rasulullah atau masuk Islam begitu. Namun ternyata masih ditolak lagi loh Utsman bin Affan. Bayangin 4 sahabat Rasulullah ini ditolak dengan halus oleh Rasulullah. Saking spesialnya Fatimah Az-Zahra ini, dia sampai menolak juga 4 sahabat yang spesial ini untuk melamar anaknya loh. Make sense gak di pikiran teman-teman semua? Oke, singkat cerita, Umar bin Khattab kan tadi ditolak nih ya. Umar bin Khattab kan ditolak sama Rasul buat melamar Fatimah. Nah, Umar bin Khattab ini curhat lah ke Ali bin Abi Thalib. Bahasanya gini, cuy, gue tadi datang ke rumahnya Rasul buat melamar Fatimah, tapi gue ditolak. Curhatlah sama Ali. Kemudian dengan sontak dan berinisiatif, Umar bin Khattab ini luar biasa langsung ngedoktrin. Ngapa nggak lu coba juga berlamar Fatimah? You know lah apa yang dijawab sama responnya Ali. Pasti Ali bakal jawab gini, gila lu, gue gak punya apa-apa. Gue cuman punya batu besi, 1 pedang, kemudian sama 1 ekor unta yang udah tua lagi. Dan bukan siapa-siapa, gak sekelas sama kalian semua. Gitu kan, pasti Ali insecure banget lah. Tapi Umar bin Khattab ini terus ngedoktrin, terus menghasut. Udah lakuin aja, maju aja deh, gak usah ragu-ragu, bahasanya gitu. Karena terus-terus dibujuk sama Umar bin Khattab, akhirnya dia pun goyah dan memberanikan diri untuk datang ke rumahnya Rasulullah. Dengan kondisi gugup tentunya dan banyak insecure, gak pede pasti. Lu bayangin yang tadi ngelamar orang-orang hebat, punya harta, punya nama, status sosial yang tinggi-tinggi, semuanya ditolak sama Rasulullah. Bagaimana dengan Ali yang tidak sebanding dengan 4 orang yang tadi datang ke rumahnya Fatimah, kemudian Ali datang ke rumahnya Fatimah buat ngelamar Fatimah Zahra melalui Rasulullah. Gugup lah pasti. Oke, singkat cerita, Ali duduk nih dia. Dipersilakan duduk sama Rasulullah. Silakan duduk Ali. Kemudian Ali mulai cerita. Setelah ditanya oleh Rasulullah, ada apa gerangan Ali? Engkau datang ke sini. Berarti gitu ya kan ya. Ali jawab, gini Rasul. Jadi persis kayak gini nih.
Jadi dia diem karena kaku, gugup karena nggak tahu harus ngomong apa gitu kan. Kemudian Rasulullah pun pasti gregetan dia sama Ali ini. Hei Ali, apakah kedatanganmu ke sini untuk melamar Fatimah? Sontak kaget dong pasti si Ali ini. Langsung dia jawab, iya Rasul. Lalu Rasul pun jawab lagi, apa yang kamu miliki untuk melamar anakku? Kemudian Ali jawab, ya Rasulullah, saya hanya mempunyai 1 ekor unta yang sudah tua, pedang, dan juga baju besi ya Rasul. Kemudian Rasulullah merespon jawabannya, oke, pedangmu kamu pakai untuk kamu berjihad dalam dakwah. Kudamu bisa kamu gunakan untuk mengangkut barang-barangmu dan juga air. Oke, aku terima lamaranmu. Luar biasa banget kisah ini bikin. Siapapun yang dengar kisah ini mungkin ya bakal melenyot sih bahasanya. Oke, langsung kemudian Ali pun gercep deh. Dia pergi keluar. Tadi kan masih kesisa nih si baju besi atau baju perangnya dia. Dia jual, laku lah 400 dirham. Kemudian 400 dirham ini langsung dikasih sama Rasul. Kemudian Rasulullah membagi 400 dirham ini dalam 3 hal, yaitu 1 dia untuk rumah tangganya, 1 bagian untuk wewanginya, dan 1 bagian diserahkan kembali kepada Ali untuk nanti jajamuan di acara pernikahannya gitu kan. Oke, pada saat itu singkat cerita berlangsunglah prosesi ijab qabul atau pernikahan dari Fatimah yang saat itu umurnya 18 dan juga Ali bin Abi Thalib 25 tahun. Dan pada saat itu juga Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memerintahkan aku untuk menikahkan Ali bin Abi Thalib dan juga Fatimah putri Khadijah. Maka saksikanlah, sesungguhnya aku telah menikahkannya dengan mahar 400 dirham dan sah. Wah, nggak paham lagi sih. Sah mereka bernikah. Namun ini bonus. Jadi dikisahkan kembali bahwasanya ada kisah menarik di satu malam, ya di malam pertamanya antara Ali bin Abi Thalib dan juga Fatimah Zahra. Jadi ada momen di mana Ali bin Abi Thalib ini cemburu sama Fatimah karena Fatimah bercerita di satu malam ya mungkin di kamar tidur, berdasarkan hadis, berdasarkan riwayatnya itu di kamar. Ngomongnya di kamar ya kalau zaman sekarang. Fatimah bercerita, wahai suamiku, dahulu aku mengagumi sosok yang berada di kota Madinah. Aku kagum akan keberaniannya. Lalu aku mencari tahu apa kontribusi yang ia lakukan untuk Islam. Ya tentu sebagai manusia Ali bin Abi Thalib cemburu, tapi dengan sok kuat, sok strong, sok tegar. Sebenarnya cemburu banget. Aduh siapa? Ternyata ya ibarat kata gini, ternyata Fatimah punya sosok lain di hatinya sebelum aku, dalam hatinya. Kemudian Ali pun bertanya kepada Fatimah, hai Fatimah, apakah engkau menyesal karena menikah denganku dan tidak menikah dengan orang yang engkau kagumi? Kemudian Fatimah menjawab, tentu tidak ya Ali, sebab orang yang aku kagumi adalah dirimu. Gak paham sih ya. Ini adalah sebuah kisah yang sangat luar biasa ya. Mungkin bisa bikin baper siapapun yang mendengar cerita ini dan tahu cerita ini. So ambil hikmahnya dalam cerita ini bahwasanya memang pada dasarnya mereka ini saling memendam perasaan sudah sedari lama. Namun saking terpendamnya dan saking tersembunyi, syaitan pun tidak mampu mengendusnya.
Dan tentu kalau diimplementasikan di zaman sekarang sangat tidak mungkin ya, hampir tidak mungkin. Orang sekarang banyak pemuda di sekeliling kita yang mengekspresikan cintanya itu keluar banget sebelum halal lagi. Ya maksudnya itu sudah melampaui batas daripada apa yang ditentukan oleh Islam gitu. Dan emang pada basicnya Fatimah dan juga Ali ini sudah dijodohkan sama Allah dari sejak di surga. Ada dalilnya juga, ada hadisnya juga. Lalu kemudian Allah memerintahkan Rasul untuk menikahkan mereka berdua di dunia. Jadi buat kalian yang memakai kisah ini untuk alibi kalian yang pacaran ataupun uh, mengatasnamakan cinta sebelum pernikahan, itu nggak bisa kalian sama-samakan kisah kalian dengan kisah ini